وصحبه أجمعين. أما بعد. Yang kami hormati Muslim KM Al-Mughfirah yang dirahmati Allah, pengurus Yayasan Al-Mughfirah Faizul Tarimin yang dirahmati Allah, para ustaz, para sesepuh, tokoh masyarakat, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita lanjutkan pembacaan hadis-hadis dari kitab Riyadhus Shalihin, terlebih dahulu kita kirimkan al-Fatihah ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa jami'i ashabihi wa ila imam an-Nawawi rahimahullah wa ila walidayhi wa awladihi wa ahlihi wa masyayikhihi wa liman aradahu wa ila imam Ibn Ali as-Siddiq rahimahullah wa ila walidayhi wa awladihi wa ahlihi wa masyayikhihi wa liman aradahu وإلى شيخنا اللهم بيده محمد صلى الله عليه وسلم وإلى والديه وأولاده وأهله ومشايخه ولمن أحبه وإلى شيخنا اللهم بيده علي وصحبه يعقوب رحمه الله وإلى والديه وأولاده وأهله ومشايخه ولمن أحبه وإلى والدينا وأولادنا وأهلنا ومشايخنا ولمن أحبنا شهد لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik, setelah sebelumnya kita membahas tentang babu kasratul khairi, bab yang menjelaskan tentang banyaknya jalan untuk melakukan kebaikan. Maka sekarang kita sampai kepada bab yang baru, yaitu babul fil ikhtisari fil ibadah, bab yang menjelaskan tentang sederhana dalam ibadah. Maksudnya apa? Biasa-biasa aja ibadahnya itu. Jangan terlalu diforsir, jangan terlalu memaksakan. Laksanakan ibadah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah kalian kepada Allah sebatas kemampuan kalian. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan wa idza amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, dan apabila aku memerintahkan sesuatu kepada kalian, maka lakukanlah sebatas kemampuan kalian. Baik. Setelah menyebutkan filullah, sebagaimana kebiasaannya, Imam An-Nawawi menyebutkan ayat-ayat Al-Quran berkenaan dengan bab ini. Ada dua ayat yang beliau sebutkan. Pertama adalah surah Taha. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Taha ma anzalna 'alaika al-Qur'ana litashqa, tidaklah kami menurunkan Al-Quran kepada engkau wahai Muhammad untuk mencelakakanmu atau untuk memberatkanmu, untuk menyusahkanmu. Kenapa? Nanti kita akan ketemu di hadis yang ke-5 atau hadis ke-6 bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Ajaran agama Islam itu mudah. Kelihatannya susah itu karena kita yang mempersulit diri, kita yang susah-susahi. Nah, apa buktinya ajaran Islam itu mudah? Sering kita sebutkan di sini, misalnya haji, pertemuan kemarin juga sudah. Haji itu wajib bagi yang mampu. Kalau yang belum mampu haji, kita bisa melakukan amalan-amalan yang pahalanya seperti ibadah haji. Kurban kemarin, ya. Jadi Haji Habibur Muhammad menyatakan salah satu nilai yang terkandung dalam Al-Quran itu adalah sedekah. Nah, tapi kan dalam pembahasan bab kemarin kita sudah menyatakan bahwa sedekah itu nggak melulu berupa materi. Terkait dengan korban,
belum mampu sedekah dengan binatang kurban, kita bisa sedekah dengan cara yang lain. Seperti apa misalnya? Membantu prosesi penyembelihan. Ngebantunya apa aja gitu. Nyiapin plastik itu sama. Nulisin kupon sama. Nyiapin tali, nyuciin darah habis dipotong itu, motong-motongin, nganter-nganterin sama, dapat juga. Cuma tentu aja jangan disamakan pahalanya dengan orang yang berkurban. Karena kaidahnya menyatakan al-ajru bi qadri ta'ab atau al-ajru bi qadri masyaqqah. Pahala itu disesuaikan dengan tingkat kesusahan seseorang. Wa qala ta'ala, ini ayat yang kedua yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi, yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan pada bagi kalian dan Allah tidak menghendaki sesuatu yang sulit. Makanya dalam kesempatan yang lain kami bersabda, yassir wa la tu'assir, permudah jangan persulit. Kalau ada apa-apa tuh dimudahkan. Dan kalau kita memahami, kalau masih bisa dipersulit, ngapain dipermudah? Ini kan bercanda-bercanda ini kan urusannya administrasi biasanya. Ada yang susah mobilnya gampang biasanya. Nah tapi walaupun Nabi bilang yuridu yassir wa la tu'assir, dan Allah menyatakan yuridu Allahu bikumul yusra, bukan berarti kita diminta untuk menggampang-gampangkan urusan agama, enggak bisa begitu. Ya. Nah, berkenaan dengan judul bab ini, al-iqtisadu fil ibadah, Al-Imam Ibnu Al-Siddiqi mengutip beberapa perkataan ulama. Yang pertama adalah Imam Al-Hasan Al-Basri, salah seorang tabi'in. Kita mengenalnya mungkin beliau adalah seorang sufi, tapi beliau juga seorang ulama hadis. Apa beliau mengatakan? Nufusukum maqayakum. Badan kita ini adalah kendaraan kita. Ya. Fa'aslihu maqayakum, oleh karenanya perbaikilah kendaraan kalian. Saya ulangi, Imam Al-Hasan Al-Basri itu bilang, nufusukum, jiwa-jiwa kalian, badan-badan kalian itu maqayakum, adalah kendaraan kalian. Kendaraan apa makanya? Fa'aslihu maqayakum, maka perbaikilah, perbaguslah, cakepin kendaraan-kendaraan kalian. Tusilkum ila rabbikum, niscaya kalian bakal sampai kepada Tuhan kalian. Maksudnya sampai kepada Tuhan kalian itu apa? Kita sampai kepada ridhonya Allah. Kaitannya apa? Kalau ibadah jangan pernah memaksakan diri. Entar disebutin di sini. Mentang-mentang misalnya, ini ada sekian ribu misalnya. Ya kalau masih pemula, jangan ngomong ribuan. Entah kalau masih pemula ngomong ribuan, belum apa-apa udah bayangnya selawat 10.000 berapa aja ya? Baca Fatihah 41 kali berapa lama ya? Nanti yang ada cuma ngebayangin doang dikerjakan. Nah, ini buat pemula. Kemudian selain perkataan Imam Al-Hasan Al-Basri, Imam Ibnu Al-Siddiqi juga mengutip pandangannya apa di sini? Mu'adz bin Jabal. Apa kata Mu'adz bin Jabal? Inni tasabtu naumati kama tasabtu qaumati. Aku tidurnya aja melebihi pahala dari Allah. Tidur, Mu'adz bin Jabal kalau tidur nyari pahala. Jadi yang nyari pahala itu bukan cuma ketika sholat, bukan, tidur aja Mu'adz bin Jabal itu nyari pahala. Kenapa? Di sini Imam Ibnu Ruslan dalam Syarah Sunan Abi Dawud menyatakan, "Faman waffa
an-nafsa haqqaha, siapa saja yang memenuhi hak-hak tubuhnya. Tubuh kita ini punya hak. Di antaranya haknya makan itu apa? Tidur. Haknya perut apa? Diisi makanan, diisi minuman. Itu hak itu. Faman wafa an-nafsa haqqaha, siapa saja yang memenuhi hak-hak tubuhnya, minal mubahi, dengan segala sesuatu yang mubah, biniyatin shalihatin, dengan niat yang saleh, kata qawmi bihi ala salihil amali, misalnya tidur biar kita bisa ibadah malam, makan biar kuat sholat, biar kuat kerja dan lain sebagainya, minum kopi biar gak ngantuk, buat baca misalnya begitu. Wa mana'aha min syahwatiha wa asliha, dan dia juga melindungi dirinya, mencegah dirinya daripada terjerumus ke dalam jebakan-jebakan nafsu syahwat. Apa yang diperoleh? Karena majulun fi dzalika, maka dia akan mendapatkan pahala dengan urusan-urusan itu. Bayangin, tidur dapat pahala, tapi ada niatnya, kalau disertai dengan niat. Makanya saya nggak bosan-bosan bilang, innama al-a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Jangan sampai kelupaan. Kayak sekarang kita lagi duduk di masjid i'tikaf, ya niatin i'tikaf, nggak niat nggak dapat. Coba di sekian banyak kita nih, siapa yang udah niat i'tikaf? Berapa orang yang udah niat i'tikaf? Berapa orang itu loh? Cuma gara-gara niat. Begitu. Baik, sekarang kita masuk kepada hadis yang pertama. Wa Aisyah radhiyallahu anha, dan diriwayatkan daripada Aisyah, semoga Allah meridainya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memasuki kediaman Aisyah, masuk ke kamarnya Aisyah. Wa 'indaha imra'atun, ternyata di sisi Aisyah atau di dalam kediaman Aisyah itu ada seorang perempuan. Perempuannya siapa? Gak disebutin namanya di sini. Ini dalam ilmu hadis disebut mubham. Wa mubhamun ma fihi rawin lam yusam. Mubham itu adalah hadis yang di dalamnya, di dalam sanad atau matannya terdapat orang yang tidak disebut namanya. Qala, Nabi nanya, man hadhihi? Aisyah, perempuan ini siapa? Ya kalau orang kita mak siapa dia? Mak siapa nih? Bun siapa nih? Nik siapa nih? Ini tandanya Nabi kenal nggak? Enggak. Kalau kenal ngapain nanya? Kan begitu. Qalat hadhihi fulana. Aisyah menjelaskan perempuan ini adalah fulan. Disebutin nama kan? Enggak. Kenapa? Kebiasaannya. Kalau ini saya sebut kebiasaan bukan berarti harus gitu. Kebiasaannya kalau nggak disebutin nama ketika menyebut dan seseorang, berarti ada kekurangan yang dilakukan oleh orang itu. Nanti disebutkan dalam hadis. Dan guru bin salatiha, lalu Aisyah menceritakan kepada Nabi tentang salatnya perempuan itu. Maksudnya bagaimana? Nabi, ini fulana namanya, ibadahnya macam begini, salatnya cakep dan begini. Dalam riwayat Imam Ahmad dikatakan, a'badu ahli Madinah. Perempuan ini adalah ahli ibadahnya, orang yang paling kuat ibadahnya di kota Madinah, kata Aisyah. Dan min salatiha, disebutkan tentang salatnya. Maksudnya disebutkan tentang salatnya itu bagaimana? Demen banget langsung. Enggak capek-capek. Apakah Nabi memuji? Qala, Nabi menjawab, "Mak, jangan begitu. Stop. Alaikum bima tutiqun, hendaklah kalian
mengerjakan ibadah itu sebatas kemampuan kalian. Maksudnya bagaimana? Jangan pernah memaksakan diri. Cuma jangan disalahpahami bahwa kata Nabi beribadah mah semampu kita udah. Ya kalau mau korban ya nggak usah korban. Ya benar gitu. Cuma ada usaha enggak. Karena ancamannya bagi yang mampu korban tapi nggak mau korban, kemarin kita sudah sebut itu. Man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yatghabanna musallana. Siapa saja orang yang punya kemampuan untuk korban tapi dia kagak korban, jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Maksudnya apa? Dianggap melakukan kesalahan. Jangan mentang-mentang Nabi bilang alaikum bima tudikun, kita gak ada usahanya, ya tetap harus ada usaha. Saya ingatkan ketika menjelaskan sebatas kemampuan kalian, almarhum Habib David Wadal Musawa itu pernah menjelaskan yang dimaksud sebatas kemampuan kalian itu adalah sampai kita benar-benar nggak bisa lagi. Itu yang dimaksud sebatas kemampuan kalian. Jadi kalau masih mampu, ya udah masih mampu namanya. Contoh, ya, salah satu rukun salat itu apa? Al-qiyamu 'ala al-qadiri, berdiri bagi yang mampu. Cuma kan beberapa waktu terakhir di kawasan kita, bukan cuma di sini, maksudnya di kawasan kita, saya berapa kali mendapatkan orang sholat pada bawa kursi, gitu ya. Dan saya mendapati itu sholatnya itu duduk dari awal. Dari awalnya udah duduk. Padahal itu adalah hukum bagi yang mampu. Nah, batas bagi yang mampu itu bagaimana? Sekurang-kurangnya ketika takbiratul ihram. Atau misalnya sampai membaca suratul Fatihah. Nah, kalau sampai ke masjid, ya, kalau orang itu sampai ke masjid, diasumsikan mampu berdiri sekurang-kurangnya sampai takbiratul ihram. Ya, kecuali mau yang ke masjid atau mau sholatnya mau ikut sholat. Makanya di Ustaz Penasaran ada ibu-ibu yang mau ikut sholat aja. Nah, kalau datang ke masjidnya orang pakai bangku, kalau masih mampu berdiri ketika takbiratul ihram, yang ketika takbiratul ihram berdiri dulu, jangan langsung dulu. Ini maksudnya suci. Baik. Kenapa Nabi bilang alaikum bima tudikun? Beliau menjelaskan, fa wallahi maka demi Allah, kata beliau, la yamalullahu, Allah tidak akan pernah bosan-bosan memberikan pahala kepada kalian. Hatta kamalu, sehinggalah kalian sendiri yang bosan melakukan amal ibadah. Sebanyak apapun amal ibadah yang kita lakukan, Allah tidak bosan untuk ngasih pahala kepada kita. Yang ada kita yang bosan beribadah. Nah, makanya disebut di bawah. Habis ini, kalau melakukan amal ibadah, yang penting istiqomah walaupun sedikit. Makanya beliau menyatakan di sini wagana takut diri ilaihi, dan adalah sebaik-baik amal perbuatan yang paling disukai oleh Allah. Apa? Madawama sahibuhu alaihi, adalah amal perbuatan yang seseorang itu istiqomah melakukannya. Walaupun misalnya beliau naik wa'in qalla, meskipun amalnya sedikit. Jadi bagi pemula jangan ngejar banyak. Bagi pemula ini yang dikejar apa? Istiqomahnya dulu. Dari yang sedikit aja dulu, dari yang sedikit. Witir, ya udah gak apa-apa satu, gitu, habis isya tuh. Kalau bagi yang belum biasa, Tuhannya berapa? 2, bagi yang belum biasa.
Tahajudnya berapa? 2. Kapan tahajudnya? Yang penting sebelum subuh. Contohnya sepertiga malam, ya kalau mampu cakap. Cuma kan bagi pemula kadang-kadang susah. Bangun gitu, sepertiga malam itu jam 2 bangun, jam 3 bangun. Sholat tahajud misalnya 8 atau 10. Habis rapi tidur. Subuhnya lewat. Cakapan mana coba? Ngerjain sultan, wajibnya ketinggalan. Ini kalau kita diminta pilih, kalau mau yang cakep mah dua-duanya dikerjain. Cuma makanya ini awal lagi pemula, jangan memaksakan diri. Rasul Nabi kan kalau sholat bacaannya rakaat pertama 5 juz itu Nabi. Kalau kita belum mampu, ya jangan. Entah cuma gara-gara ngajar satu rakaat 5 juz, besok-besoknya kagak mau lagi, kakinya pada pegel. Kalau mampu mah gak apa-apa, misalnya di Tenggoro gitu, satu malam 30 juz sholat terawih itu. Ada. Kalau yang mampu mah gak apa-apa ya. Apalagi puasa misalnya. Hendak di hadis yang kedua ini, kita nih biasanya kalau orang-orang yang montok itu ada yang namanya puasa dalail, baik dalail Quran atau dalail khairat. Itu kan pas amalin kalau dalail Quran setahun puasanya, nggak boleh putus itu. Boleh juga puasanya itu cuma 5 hari dalam setahun, Idul Fitri, Idul Adha, sama hari Tasyrik. Selebihnya puasa, nggak boleh putus. Kalau putus ya mau ulang lagi. Itu dalil Quran. Kalau dalil khairat biasanya yang saya tahu minimal 3 tahun. Bagi yang mampu nggak apa-apa. Kalau yang biasa-biasa jangan. Ntar masa cuma menjaga dalil, kerja jadi terganggu, kan begitu? Ya. Jadi yang harus kita lakukan di sini, la yamallallahu hatta tamallu, Allah gak pernah bosan ngasih kita pahala kalau kita melakukan. Dan ingat, ketika membahas bab yang sebelumnya, bab fi bayani kasratil fil khairi, sudah disebutkan. Salah satu tujuan bab itu, Imam An-Nawawi hendak menjelaskan kepada kita, mau melakukan amal kebaikan itu banyak caranya, banyak bentuknya. Tujuannya apa? Ya ini biar kita gak bosan. Sholat nih, capek dikit dia baca Quran, capek dikit dia baca sholawat. Muttafaqun alaihi, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Di sini Imam An-Nawawi hendak menjelaskan kepada kita maksud dari beberapa perkataan yang dia maksud tadi. Perkataan man, apa kalimatun nahyi wa zajrin? Dia adalah kata yang fungsinya itu untuk mencegah dan mengingatkan, larangan dan mengingatkan. Wa ma'na la yamalullah, sedangkan kalimat la yamalullah itu apa artinya? La yaqta' thawabahu 'ankum wa jazaa'a a'malikum. Allah tidak akan memutuskan pahala daripada kalian dan balasan atas amal perbuatan yang kalian lakukan. Wa yu'amilukum mu'amalatal mal, dan Allah tidak akan memperlakukan kalian sebagaimana melakukan orang-orang yang dosa. Jadi sebagaimana kita melakukan amal perbuatan, amal kebaikan, amal ibadat, pasti Allah berikan pahalanya. Allah gak bos, gacak, mustahil bagi Allah. Hatta tamalu, sedangkan perkataan hatta tamalu, sehingga kalian yang bosan, maksudnya apa? Fatan cukup. Kita kan kalau udah bosan jadi kita tinggalin itu. Ya kalau dibercandain misalnya baca wakilan sekian kali setiap hari,
Sekian bulan gue baca wakilan ini di Selasa, sekian puluh kali, begini-gini aja, bosan berhenti. Itu yang dimaksud bosan itu begini. Meninggalkan sesuatu yang sebelumnya dia kerjakan, meninggalkan sesuatu yang sebelumnya dia sukai. Apa kata Imam An-Nawawi di sini? Fayabtaghi lakum, maka seyogianya bagi kalian itu anta khudu ma tudikuna, hendaklah melakukan sebatas kemampuan kalian, ad-dawama alaihi, tapi secara berterusan, secara istiqamah, liyaduma thawabuhu lakum, agar pahalanya juga berterusan kepada kalian, wa fadluhu alaikum, dan utamanya juga senantiasa menyertai kalian. Baik, itu hadis yang pertama. Nah, yang paling sesuai peribahasa di kita kan ada sedikit apa? Dikit-dikit, sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Ya kurang lebih begitu. Pahala bagi yang belum mampu jangan semenjak banyak, dan amalannya jangan yang banyak. Kalau pahalanya banyak, tinggal caranya aja. Saya sudah sering nyebutin, kalau kita datang ke masjidnya udah lambat, 5 menit lagi komat, kan sekarang komat ada jadwalnya, enak ketahuan. Kita belum sholat sunat wudu, belum sholat sunat qobliyah, belum sholat sunat tahiyatul masjid. Kalau kita kerjain aku nggak keburu, udah kerjain aja sholat qobliyah. Insya Allah sholat sunat wudunya dapat, sholat tahiyatul masjidnya dapat. Kenapa? Karena untuk sholat sunat wudu dengan sholat tahiyatul masjid, Nabi tidak menyebutkan itu namanya sholat apa. Nabi hanya menyatakan sholat 2 rakaat setelah wudu, sholat 2 rakaat ketika masuk masjid. Udah gitu doang. Yang penting sholatnya berapa? 2 rakaat. Jadi kalau kita melaksanakan qobliyah 2 rakaat dapat insya Allah semuanya. Tapi ini kalau waktunya udah mepet, kalau waktunya masih luas, supaya dikerjain aja. Begitu. Baik, ada pertanyaan sebelum kita beralih kepada hadis yang kedua. Saya belum dapat hukum, jadi saya belum berani jawabnya sekarang. Insya Allah pertemuan yang akan datang. Masalah ini, sholat sunat tahiyatul masjid kan setiap masuk ke masjid. Tapi ada sebelum maghrib ini kan bayar muhakkak. Apa yang diutamakan mana? Yang sholat qabla maghrib, apa sholat tahiyatul masjid? Baik. Kalau yang saya dapat dari guru saya, dari Muhammadiyah dan Mustafa Yakub, ya tentu saja qobliyah. Begitu. Karena kalau kita terjadikan kalau waktunya mepet ya, kalau waktunya mepet, lagi kalau qobliyah mah emang jelas disebutkan. Walaupun misalnya Samsul nanti kan boleh muakan, ya walaupun boleh muakan, begitu. Ya. Baik. Karena pertanyaannya mana yang lebih utamakan? Jawabannya ya itu. Kata siapa? Kata guru saja. Baik. Ada lagi? Dari mana? Ya kita mah dapatnya begitu ya udah sampai begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya seperti yang meneruskan itu, yang tadi yang masalah maghrib. Maghrib itu kan ulama menentukan antara jadwal itu kan sampai jam isya gitu ya. Ada yang mengatakan cuma sewaktu sholat aja. Nah itu jadi yang mengatakan gak usah qobliyah maghrib atau tahiyatul masjid atau syukril wudu gitu. Karena waktunya mepet itu di mana gitu kan. Karena itu mah bukan mepet, tetap waktu ke masjid tetap kadang-kadang sebelum azan juga udah ke masjid. Nah, alasannya kata ulama, kata sebagian orang gitu ya. Itu pendapat. Itu waktunya itu karena sewaktu sholat maghrib aja gitu waktunya. Sedangkan jadwal itu sampai ya jam 7 kalau sekarang ya. Bisa itu. Itu bagaimana gitu. Jadi
Kenapa untuk sholat maghrib sampai muncul perkataan waktu maghrib mah cuma satu, yaitu doa gitu. Ini sumbernya adalah setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kembali dari Mi'raj. Gitu. Ada sahabat yang tanya, waktu sholat itu kapan? Nabi bilang, waktu itu Nabi masih ngajar kalau nggak salah. Nabi waktu sholat kapan aja? Nabi nggak langsung jawab. Selesai ngajar, Nabi bilang, tadi mana yang tanya? Ya udah nanya sini, jangan pergi kemana-mana. Tujuannya apa? Mau ditunjukin sama Nabi. Nih hari pertama, salat subuhnya di awal waktu, salat subuhnya di awal waktu, kemudian salat asarnya di awal waktu, salat maghribnya di awal waktu, salat isyanya juga di awal waktu. Ini hari pertama. Dari sini kemudian ulama menentukan waktu awal salat. Untuk masing-masing salat awal waktunya itu ini. Hari kedua salat subuhnya di akhir, salat subuhnya juga di akhir, salat asarnya di akhir, salat maghrib waktunya sama kayak kemarin, salat isya di akhir juga. Dari sini kemudian ulama menjelaskan, dari menyatakan maghrib waktunya kan cuma satu, ya dasarnya itu. Nah cuma kalau sampai misalnya udah proses sholat waktunya cuma satu, kita harus ingat juga Nabi pernah bersabda, ma bainal adanaini salatun. Antara dua adzan ini maksudnya adalah antara adzan dan iqamah salatun, ada sholat. Nabi ulang sampai 3 kali itu. Ma bainal adanaini salatun, antara dua adzan, antara adzan dan iqamah itu ada sholat. Ma bainal adanaini salatun, antara adzan dan iqamah itu ada sholat. Ada bedanya, liman sya'a, bagi siapa saja yang mau ngerjain. Nah dari hadis yang ini muncul ada yang namanya qabliyah. Nah cuma kan qabliyah itu makanya ada yang masuk ke muakkadah dengan muakkadah itu kembali kepada Nabi sering dan berjadinya. Tapi faktor utamanya atau poin pentingnya adalah qabliyah itu ada. Mau qabliyah apa aja ada. Asal ada hadis Imam Tirmidzi rahimahullah ma'an shalla arba'in qabla al-'asr. Allah akan merahmati seseorang yang salat sebelum asar 4 rakaat. Jadi kalau dengan berdalil otomatis cuma itu. Jadi gak usah salat sunat, gak usah salat qabliyah, gak usah salat apa lagi tadi, tahiyatul masjid, gak usah salat wudu lagi. Lah itu dari mana? Jadi kalau kita fikir kan memang ada itu. Salat qabliyah, kemudian salat sunat wudu ada, salat tahiyatul masjid ada. Jadi jangan sampai kita tersalah dalam memahami hadis atau tersalah dalam memahami penjelasan ulama dalam kitab fikih. Dan inilah pentingnya kita ngaji. Nah gitu. Saya nggak bilang salah, maksudnya saya nggak bilang orang-orang yang berpendapat begitu nggak ngaji, bukan. Cuma dikhawatirkannya salah dalam memahami apa yang disampaikan oleh guru. Salahnya kenapa? Saya berasumsi begini karena orang kita itu peluangnya salah itu gede. Betapa banyak sih yang ngaji sekarang yang nyatet. Ayo coba. Kalau saya tunjukkan keluar kan malu. Berapa banyak yang bawa pulpen? Berapa banyak yang bawa buku? Berapa banyak yang bawa kitab Riyadhus Shalihin misalnya? Nah penyakitnya orang kita itu ngajinya ngaji mobil. Ini kalau masih ingat baca
ngomongnya begitu, padahal misalnya saya kadang ngomong begitu. Kan kalimatnya begitu, yang ada ingatnya. Makanya ulama-ulama kita itu selalu menyatakan qayyidul ilma bil kitabah. Ilmu itu diikat. Cara ikatnya apa? Nyatet, nulis, gitu. Jadi kalau apa yang saya tangkap dari pertanyaannya kurang tepat ketika memahami nggak perlu sholat qobliyah, nggak perlu sholat sunat wudu, nggak perlu sholat tahiyatul masjid pada waktu maghrib karena waktunya yang sempit. Itu kurang tepat. Ya, yang banyak alasannya subuh sama maghrib gitu, waktunya sebentar katanya, itu pendapat mereka. Kalau subuh mana nikah itu? Karena Nabi itu sholat subuh ya, sholat qobliyah itu. Nabi bilangnya raka'atayil fajri khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu nilainya lebih baik ketimbang memiliki dunia beserta isinya. Kalau kita sebut dunia, kita sebut dunia itu bukan cuma bumi. Yang namanya dunia ya alam semesta beserta isinya. Itu. Jadi kalau kita merasa bukunya sempit, lah sempitnya kita siapa yang sempit? Jangan-jangan itu yang nyempit-nyempitin orangnya aja begitu, karena kagak mau ngerjain sholat sunnah. Begitu ya? Satu lagi. Iya. Nah, ini banyak yang dia suka negor juga ke saya. Masalah qobliyah isya antara mu'akad goer mu'akad dengan hadis itu perbandingannya bagaimana? Karena habis ngaji seperti ini, karena nggak usah sholat qobliyah isya karena goer mu'akad. Nah itu ada juga ya ini sebentar sholat qobliyah. Sayang banget kan banyak orang-orang yang negor ke saya karena saya ya istilahnya walaupun sehari sekali dia termasuk tugas di sini gitu. Ada orang-orang tua sayang banget kayaknya cuma ini gitu. Baik. Ini kalau namanya momen-momen ngaji, ada pengajian pada maghrib. Dan selesai kadang-kadang mepet adzan isya atau kadang-kadang udah lewat nih, betul tentunya nih. Kadang-kadang kita mau rapi, kita terusin dulu dikit, begitu. Nah kalau itu apa yang kita pilih, misalnya qobliyah dulu atau langsung isya? Kalau kita diminta memilih, misalnya kalau ngomong cakep ya, emang cakepnya qobliyah dulu. Cuma pertimbangannya nanti yang lain pada mau atau tidak. Begitu. Ya. Oleh karenanya misalnya jangan kata tapi sayang kamu gak dikerjain. Nabi SAW pernah bersabda gitu. Redaksinya saya nggak tahu ini, cuma orang lebih maknanya itu sholat yang paling baik itu adalah tulul qiyam, sholat yang paling lama berdirinya. Paling lama berdirinya itu kan berarti paling panjang bacaannya. Itu Nabi sabdanya begitu. Tapi dalam praktiknya gimana? Apakah Nabi senantiasa memanjangkan bacaannya? Ya enggak juga. Malah kalau dalam sholat berjamaah, Nabi minta imam itu untuk memendekkan bacaannya, meringankan bacaannya. Alasan beliau sederhana, karena ada di antara jamaah itu orang tua, anak-anak, orang yang sedang punya keperluan. Gitu. Jadi kalau pertanyaannya bagusnya bagaimana? Saya akan selalu menjawab misalnya, ya bagusnya mah kalau bagusnya ya sholat dulu. Tetapi kalau yang paling bijaksana bagaimana? Lihat situasi dan kondisinya. Jangan hanya karena misalnya ngejar sholat qobliyah isya misalnya jadi bahan omongan orang begitu, gitu ya. Baik. Ini topik berbunyi. Di tempatnya ada aja. Agak telat
Saya baca dulu sedikit lagi gambaran buat hadis pertemuan yang akan datang. Perhatikan, saya nggak baca hadisnya, kasih gambaran aja. Hadis kedua itu ada 3 orang sahabat yang mendatangi kediamannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa saja ketiga orang sahabat di situ? Ali bin Abu Thalib. Dalam hadis nggak disebutin namanya. Dalam hadis nggak disebutin, cuma ada keterangan ja'a thalathat rahtin ila buyuti azwajin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dalam syaratnya disebutin 3 orang itu adalah Ali bin Abu Thalib, Abdullah bin Amr bin Al-As, dan juga Uthman bin Mas'ud. Ketiganya datang nanya, Ummul Mukminin, Nabi kalau di rumah ibadahnya bagaimana? Kalau sahabat itu tuh yang ditanya, ibadahnya Nabi bagaimana? Dijelasin lah tuh sama istri-istri beliau. Ketika dijelasin, ketiga orang itu malah bilang begini, Aina nahnu minan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Aduh, kita mah jauh banget kalau dibanding sama Nabi. Oh, baru begini. Kata situ dikit. Kita mah jauh dibanding sama Nabi. Nabi mah ibadahnya cakep. Padahal dosa-dosa beliau itu sudah diampuni. Tapi jangan salah memahami, ketika mendengarkan kalimat dosa-dosa Nabi diampuni, jangan pernah membayangkan Nabi melakukan perbuatan dosa. Enggak boleh begitu. Kalau Nabi melakukan perbuatan dosa, berarti beliau tidak maksum. Sedangkan Nabi itu adalah maksum. Ya, jadi ketika orang sahabat ini merasa berkecil hati, lah Nabi aja udah diampuni dosa-dosanya, ibadahnya masih kenceng, kita yang belum dijamin. Masa iya ibadahnya ogah-ogahan? Nah, ada ketiganya masing-masing ngomong begini. Ya udah, biar bisa ngikutin Nabi, begitu. Puasa sembahyang ada sepanjang malam, kagak tidur sama sekali. Sepanjang malam sembahyang, kagak tidur. Yang kedua bilang, oh, lu udah ngambil bayar, udah mau ngambil puasa, setiap hari gua puasa. Nah yang ketiga bilang, lah sembahyang udah, puasa udah, ya udah, gua gak mau kawin dah, gua gak mau kawin, sampai meninggal. Ketika kisah ini disampaikan kepada Nabi, Nabi langsung nyamperin. Kalau bahasa kita, oh benar kita dulu pada ngomong ini. Iya. Nabi jawabannya gampang. Kalian tahu kan bahwasanya aku adalah hamba Allah yang paling takut dan bertakwa kepadanya. Iya. Lalu hanya yang paling takut, paling bertakwa. Ada kalanya sholat, ada kalanya tidur, ada kalanya puasa, ada kalanya kagak. Gua juga nikah. Masa lu mau kebahagiaannya begitu? Makanya di ujungnya Nabi bilang, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Siapa saja yang tidak mau ikutin kebiasaan Nabi, maka dia tidak termasuk ke dalam golongan beliau, golongan umat beliau. Cuma sayangnya yang paman raghiba an sunnati ini biasanya tahunya dengarnya pas lagi nikah ke bawah, kan begitu. Kalau lagi nikah kan nikah usul lagi ujungnya paman raghiba an sunnati falaysa minni. Jadi bayangin, sahabat nanyain ibadahnya Nabi, nggak mau kalah melakukan ibadah tuh diforsir, semalaman nggak tidur, seharian nggak makan karena puasa, nggak mau nikah. Nabi dulu, Nabi nggak cakep, enggak begitu. Padahal semuanya kan ibadah itu. Sholat malam ibadah enggak, puasa ibadah enggak, gitu. Tapi Nabi nggak mendukung itu. Nah di sini poinnya adalah apa? Gitu. Ya, poinnya apa? Kita lihat situasi dan kondisi aja, sesuaikan dengan kemampuan. Terkait hal
ini saya selalu ingat hadis yang kerap disebutkan oleh guru kami itu, kullul muyassarun lima khuliqa lahu. Segala sesuatu itu akan diberikan kemudahan oleh Allah. Setiap orang akan diberikan kemudahan oleh Allah sesuai dengan peruntukannya. Misal kita melihat ada orang yang nggak kerja, nggak nyari duit gitu, tapi duitnya ada aja. Enak amat itu dia. Cuma pikir begitu. Emang dikasih kemudahannya di situ jalannya. Gitu. Enak amat ya kerjanya, misalnya di ruangan yang ber-AC, sekali tanda tangan dapat ini berapa ratus juta atau berapa miliar. Jangan lihat ke situ, tanggung jawabnya juga gede. Nah, ntar kalau saya suka banyak ini, enak apa jadi Samsul ya? Cuma modal cuap doang gitu, upload gitu. Ya jangan ngomongnya jangan begitu, mikirnya jangan begitu. Bercuap-cuap kayak sekarang, buka giniannya ini kagak sebentar. Orang yang kerjanya di kantoran ruangannya ber-AC, usahanya nggak butuh-butuh langsung begitu. Nah sama kayak kita, kan orang nggak butuh-butuh bisa jadi RT, RW, lurah, camat, kan ada tingkatan-tingkatannya, ada usahanya dulu. Kita nggak usah ini, masing-masing itu ada keuntungannya sesuai dengan peruntukannya. Insya Allah minggu depan masih ketemu, karena jadwal sarapan anak itu diundur jadi Jumat kedua, jadi besok masih ada insya Allah. Kita teruskan pada hadis yang kedua, kemudian hadis yang ketiga dan hadis yang keempat itu Nabi wanti-wanti jangan memberatkan diri dalam agama. Ingat, jangan memberatkan diri dalam urusan agama, karena siapa saja yang menyusahkan diri dalam urusan agama nanti dia akan binasa. Penjelasannya bagaimana, bentuknya bagaimana, insyaallah pada pembahasan hadis yang keempat. Atas segala kekurangannya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma aghnina bil ilmi wa zidna bil hilmi wa aghnina bil taqwa jamila bil afiyah. Allahumma ij'alna shakura wa ij'alna sabura wa ij'alna fi ayyi sabira wa fi ayyi sabira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam.